Sungguh ini memang berkelak-kelak. Membuat pusing kepala. Ada siapa di dalam? Tolong beritahu mereka. Aku akan membantu Kiao Feng. Memohon audiensi dengan Tuan Muda Murong. Ada hal penting yang perlu dibahas. Mengapa buang waktu berdebat dengannya? Langsung tangkap saja mereka. Teknik bicara yang baik. Aku tidak tahu kenapa Kiao Feng menghalangi pagar. Dengar dulu. Pembantu Steve Jobs. Keahlian bela diri yang tak tertandingi. Aku melihatnya hari ini. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda terlalu memuji senior. Bolehkah saya tahu nama Anda, guru? Apa hubungannya dengan Tuan Muda Murong? Biksu miskin. Penasehat Nasional Tibet. Kumraj Fa. Ayah Tuan Muda Murong. Sahabat terbaikku. Sekarang, almarhum telah meninggal. Tuan Muda tidak ada di sini. Aku sudah menunggu sia-sia selama beberapa hari. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk berpamitan. Jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Aku masih ingat hari-hari yang kuhabiskan di sini. Ayah rajin dan hemat. Teh rusa ini sudah digunakan selama lebih dari 10 tahun. Masih tidak tega membuangnya. Ayah. Anak perempuan. Anak itu sudah kembali. Anak perempuan. Anak perempuan. Ayah. Ayah. Orang tuaku benar-benar petani yang jujur. Bagaimana bisa seorang master bela diri menyerang mereka? Itu karena aku. Amitabha. Kita masih terlambat. Kiao Feng. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Meskipun Kiao San Huai dan istrinya bukan orang tua kandungmu. Bagaimana kita bisa menganggap kebaikan yang telah membesarkan kita selama lebih dari 10 tahun? Bagaimana mungkin ada orang yang sepeda melakukan pembunuhan? Saya baru saja pulang ke rumah.
Melihat orang tua membunuh. Tepat saat mereka akan menemukan pembunuhnya. Master, mengapa Anda mengatakan ini? Nama keluarga, berani membuat masalah di Gunung Shaoxi. Anda masih jauh dari itu. Beberapa master bergegas turun gunung untuk menyelamatkan orang tua saya. Sungguh penuh belas kasih. Tapi masih berani bertanya berita tentang pembunuhan orang tua saya. Bagaimana Anda tahu itu? Namun jika Anda ingin mencari tahu siapa orang dalam laporan itu, mereka kemudian menggunakan tangan beracun mereka untuk menyakitinya. Bahkan jika Anda menggunakan penyiksaan, mereka juga berhasil mengeluarkan setengah kata dari saya. Saya bisa membunuh untuk membungkam mereka. Banyak nyawa telah diambil dari Anda. Untuk membunuh dan menghilangkan. Itu tidak semudah itu. Tidak ada bumbu. Tidak ada bumbu juga. Amitabha. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara ke kuil Bodhi? Amitabha. Iksu Mereshushu. Saya telah bertemu Paman Siking. Saya telah bertemu Paman Siking. Biara Bodhi terletak di sepanjang jalan ini. Paman Master. Anda masuk kuil sebelum saya. Biara Bodhi. Di mana di hari terdapat banyak pemandangan indah. Mengapa perang ini? Datanglah bertanya kepada biksu rendah hati ini. Bagaimana seharusnya saya berbicara dengan paman guru saya? Bodoh. Paman senior Anda sedang menguji Anda. Kata-kata nasihat paman saya benar. Biara Bodhi terletak di sepanjang jalan ini. Sampai ke ujung. Dari kuil Godoin dan seterusnya. Ini bisa dilalui. Suju oh Suju. Rekan murid Anda semua mengenal Anda. Terau Chijidai. Sekarang. Aman Hiking. Kamu benar-benar menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu. Aku akan membuktikannya padamu. Semakin bodoh saja. Kamu harus bekerja 2 kali lebih keras. Ayah. Putri. Ini salahku karena kembali. Aku tidak bisa melihat orang tuaku sekalipun. Kalau tidak, kamu lihat aku sekarang. Dia kuat dan sehat. Mereka pasti sangat bahagia. Tapi sekarang mereka terpisah oleh kematian. Katakanlah ada 3 dari kita. Untuk bisa bersatu kembali. 1,5 hari. Bisa juga ada momen kebahagiaan dan pertemuan. Ayah. Putri, siapa yang melakukan perbuatan keji ini? Kiao Feng. Kita harus menangkap pembunuhnya. Dendam ini tak terlupakan. Pembunuh itu membunuh orang tuaku. Ini bukan hanya kebetulan. Bergerak sebelum aku pulang. Ini jelas direncanakan. Tujuannya bukan untuk membunuh. Ini adalah jebakan terhadapku. Orang di dunia ini yang tahu kebenaran tentang asal-usulku dan mentorku. Master Suanku tidak baik. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。
Adik Suanku. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Hari ketika biarawan rendah hati ini menerima perintahnya. Mendiang guruku memberiku nama Dharma Suanku. Buddha mengajarkan 7 penderitaan. Itu adalah kehidupan. Tua, sakit, mati, dendam, cinta dan perpisahan. Tidak bisa mendapatkan. Biarawan rendah hati ini berusaha melarikan diri dari penderitaan ini. Hanya diri sendiri yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa menyelamatkan orang. Aku malu mengakuinya. Dendam ini akan membawa penderitaan. Itulah hidup. Kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Faktor pemicu. Retribusi karma ini seharusnya ada. Saudara-saudara seperjuangan. Lihat bagaimana aku mengalami karma ini. Tapi yang paling penting adalah apa yang aku suka. Adikku Xuanbei tewas di tangan penjahat beberapa bulan lalu. Kami akan melakukan segala daya kami untuk menangkap pembunuhnya. Ini sebenarnya melanggar larangan Buddha terhadap Kemarahan dan amarah. Namun menaklukkan setan dan menghilangkan kejahatan adalah untuk menyelamatkan dunia. Menghilangkan satu setan berarti menyelamatkan banyak orang. Adik. Orang itu. Bibi Sumurong. Kakak Abot. Biksu ini tidak mau menerima kemarahan kakak dan saudara-saudara seperjuangan. Peduli pada biksu malang ini. Akan memudahkan aku untuk meningkatkan laporan bisnis. Tentang orang itu. Jika seseorang bisa meletakkan pisau pembunuh. Akhir alaminya adalah pantai. Jika mereka tetap keras kepala dan tidak melihat kebenaran. Dia hanya membuat dirinya sendiri menderita sia-sia. Mengenai penampilan orang itu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Shida Jue Gaojian. Dedikasi ekstrim kakak. Telah jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Biksu ini ingin bermeditasi sejenak. Meditasi dan pertobatan. Adik. Jaga dirimu baik-baik. Tamu datang dari jauh. Mengapa ragu dan tidak bergerak maju? Guru, semoga Anda baik-baik saja. Murid Kiao Feng. Memberi hormat kepada guruku. Ini Fenger. Aku merindukanmu sekarang. Aku hanya ingin melihatmu. Masuklah cepat. Masuklah. Guru. Anda. Anda adalah. Kamu adalah Kiao Feng. Murid yang aku latih sendiri. Itu seorang anak. Anak itu biasanya sedikit pelayan. Terima kasih atas perhatianmu, Guru. Hari ini aku bertemu dengan Guru Qingjian. Anak itu sangat gembira. Bagus.
Bagus. Bagus. Guru. 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 Dia punya potensi untuk belajar seni bela diri. Tapi masih ada yang kurang. Ini adalah kebaikan dan kejahatan. Hal ini. Kamu harus selalu memegangnya. Kamu harus selalu memegangnya. Guru, tenanglah. Muridmu pasti akan menguasainya. Tidak hanya harus bisa mengontrol. Ingatlah. Jangan berbuat jahat. Lakukan semua perbuatan baik. Miliki niat baik. Melakukan perbuatan baik. Keberuntungan pasti datang. Sejak aku memulai perjalananku di dunia persilatan, memperlakukan sesama praktisi yang adil di dunia persilatan. Apa yang tidak jujur dan terbuka? Sombong. Dulu guruku akan turun gunung setiap malam untuk mengajarku seni bela diri, bahkan dalam angin kencang dan hujan deras. Dan itu tidak pernah hanya satu malam. Anugerah yang begitu besar, aku akan hancur berkeping-keping. Kita juga harus membalas. Abot. Guru Suanku telah meninggal. Qiao Feng, Abot. apa yang kamu lakukan di sini? Murid ini ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan guru Suanku. Serangan yang tidak beruntung. Sayangnya aku menyaksikan guruku meninggal. Abot. Bagaimana guruku bisa sampai seperti ini? Adik Suanku disergap oleh penjahat. Tamparan keras di dada. Tulang rusuk patah. Semua organ dalam hancur. Mengandalkan kemampuannya untuk membalas. Berhasil bertahan sampai sekarang. Siapa pembunuhnya? Aku tanya dia siapa pembunuhnya. Dia bilang mereka tidak terlalu kenal. Tanya dia soal penampilan dan usianya. Dia bilang, agama Buddha bicara tentang 7 penderitaan. Bertemu orang yang kau benci adalah bentuk penderitaan. Aku bertemu musuh bebuyutanku. Lepas dengan baik. Terkait penampilan si pembunuh. Dia sama sekali tidak menyebutkannya. Aku Qiao Feng. Mereka adalah orang awam. Kita harus tangkap pembunuh ini dan balas dendam untuk guruku. Kuil Kegui punya keamanan ketat. Pembunuhnya. Bagaimana mereka bisa masuk? Donatur masuk ke kuil Shaolin.
Kami tidak menghalangi persepsi. Pembunuh tentu juga bisa datang dari sana. Seperti kita masuk ke tempat kosong. Urusan murid ini mendesak. Dia bahkan tidak mengumumkan permintaan audiensi di luar gerbang gunung. Guru, mohon maafkan saya. Guru. 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 Abbas. Apa yang terjadi pada guru? Guru Yuan. Guru telah meninggal. Guru. Guru. Dia itu. Dia yang melukai gurunya. Kamu bilang. Pinus hijau. Kamu tidak perlu takut. Kamu bilang iya. Kamu bilang dia memukul gurumu. Benar. Dia memukul dada gurunya dengan tangannya. Aku melihatnya dari jendela. Abbas, kamu harus mengembalikannya padanya. Kamu harus melihat dengan teliti. Jangan salah orang. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Benarkah? Itu dia. Dialah yang melukai gurunya, sang kepala biara. Dialah yang memukul kepala biarasuanku. Guruku. Aku dan guruku sudah tidak bertemu lebih dari 10 tahun. Aku baru saja mendengar kamu kembali. Sangat senang. Aku tumbuh dari anak kecil menjadi dewasa. Penampilan sudah berubah. Jika tidak, guruku melihatku. Pria itu mirip dengan pembunuhnya baik dalam penampilan maupun sikap. Pembunuh itu berpura-pura menjadi diriku. Mereka ingin menjebakku. Guruku dibunuh. Tapi pembunuhnya tidak diketahui. Aku bisa melihat. Kesedihan yang mendalam. Meninggal karena kesedihan. Kepala biara. Aku meninggalkan kuil saat masih muda dan penampilanku sangat berbeda. Pembunuhnya sedang jongkok di toilet. Klien. Meskipun kamu sudah tidak lagi di geng tikus, tapi dia tetap seorang tokoh terkenal di dunia persilatan. Kehadiranmu di kuil kami yang sederhana hari ini. Dia memukul dan melukai adik seperguruannya Suanku. Aku tidak tahu kenapa aku datang. Aku menantikan bimbinganmu. Guru. Saat kamu sekarat. Saat aku adalah pembunuhnya. Meskipun aku tidak akan pernah berani menghina gurumu, tapi pembunuh ini membunuhmu. Ini semua dimulai karena aku. Salah satu murid meninggal hari ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih pada guruku. Ini bukanlah hal yang disayangkan, tapi kebencian mendalam guruku. Tapi tidak bisa dilaporkan. Murid. Pelanggaran hak kekayaan intelektual Shaolin. Guru. Maafkan. Dia lari jadi aku menangkapnya dan mengejarnya. Jangan biarkan dia lari terlalu cepat. Kemana mereka pergi? Berhenti. Rempah-rempah. Kemana orang-orang pergi? Dengarkan baik-baik semuanya. Berhenti membersihkan dan merapikan. Tiba di atap untuk inspeksi. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Xiao Feng melarikan diri. Kekosongan yang tak berujung. Beritahu penjaga malam. Tidak ada sudut yang bisa diabaikan. Ya. Tidak ada pintu depan. Tidak ada juga gerbang utara. Tidak ada di timur, dan tidak ada di barat. Sungguh aneh dan menakjubkan. Orang hidup yang begitu besar. Seperti itu saja menghilang begitu saja. Berhenti. Kamu bawa orang. Jenazah Shuangku dipindahkan ke balai relik untuk dikremasi. Yang lainnya berpatroli dengan lampu. Ya. Amitabha. Pencarian menyeluruh di sekitar area adalah sudah ketemu? Tidak. Aku bahkan tidak pergi memeriksa rempah-rempah.
Kemana bersembunyi? Pergi ke sana dan lihat. Kemana kamu pergi? Tidak ada rempah-rempah. Jalan. Adik-adik berjalan sedikit lebih cepat. Kakak senior. Biara Bodhi sepi. Di mana kitab sucinya? Mengapa guru menyuruh kita menjaga tempat ini? Mereka bahkan bilang sedang melindungi dari pencurian musuh. Ini adalah rahasia Biara Bodhi. Berdiskusi lebih lanjut tidak ada gunanya. Benarkah begitu kakak senior? Aku ragu kamu bahkan tahu. Kenapa aku tidak tahu? Mimpi seperti ini. Apa yang seperti mimpi? Adik sehiking. Kamu biasanya sangat cerewet. Kenapa hari ini bicara begitu banyak? Lupakan saja. Saya perlu menggunakan kamar mandi di belakang. Hiking. Halo. Guru. Mimpi seperti ini. Di mana kamu sembunyi? Ayo kita lihat. Apa yang terjadi? Qiao Feng si penjahat itu. Dia meracuninya lagi. Mereka adalah paman guru Zishan dan paman guru Ziyuan. Tidak baik. Kitab suci Qiao Feng di kiri. Cepat. Rongkau Fengshang. Baik. Catatan. Itu kembali menjadi tanggung jawab saya.
Memberi hormat kepada kepala biara. Apakah Qiao Feng yang melakukannya? Bagaimana dia tahu rahasia teks bergambar ini? Pukin Xiaofeng. Ya, Shi Ohiking. Datang ke sini. Kamu datang ke sini. Jelaskan. Mengapa memfitness assessment read? Mengapa kamu menarik saya? Kamu menendang kami berlama jatuh. Kitab suci dicuri. Melapor kepada kepala biara. Dia menepuk kami untuk datang ke sini. Kitab suci dicuri. Saya selalu berada di sisi kepala biara. Bagaimana mungkin dia mencuri kitab suci? Ziking memalsukan perintah gurunya. Mereka menepuk kami untuk datang ke sini. Kemudian tanyakan tentang rahasia kuyo. Saya lupa 4 kata itu. Senang bersamanya. Mereka menyerang kami dari belakang. Kitab suci dicuri. Apakah kamu melihat dengan jelas? Apakah benar-benar pasti? Melapor kepada kepala biara. Kami tidak memiliki dendam terhadap Ziking. Bagaimana saya berani memfitnahnya? Pasti ada sesuatu yang terjadi di depan. Ziking selalu berada di samping saya sepanjang waktu. Tidak pernah pergi. Benar sekali. Aku juga melihat King menemani kepala biara. Bagaimana mungkin? Mereka datang ke sini untuk mencuri kitab suci. Xiehan. Narohi King. Aku akan bertindak dan bertarung denganmu. Tangon dan kaki. Apakah ada sesuatu yang aneh tentang itu? Aku lupa tentang itu. Ketika dia bertarung dengan murid-muridnya. Gunakan keahlian ini. Sekolah atau gaya kungfu apa itu? Kamu bisa melihat. Kungfunya licik. Antar mukanya adalah kungfu Shaolin kita. Paman Master dan Master Elder. Berbicara tentang itu, Paman Ziking pernah menanyakan ini padaku sebelumnya. Di mana biara Bodhi ini? Aku agak bingung saat itu. Dia masuk ke kuil lebih dulu dariku. Secara logis mereka seharusnya tahu di mana itu. Tapi sekarang ketika aku memikirkannya, seharusnya bukan Paman Ziking ini. Hari ini kuil telah tiba. Lawan yang paling terampil. Main trik. Membuat seseorang merasa seperti berada dalam kabut. Rencana untuk saat ini, kita hanya memiliki satu sisi. Intensifkan pencarian. Semua pihak tetap tenang dan terlibat dalam pekerjaan. Guncangan itu mengganggu para biksu. Aku takut malapetaka. Semakin sulit untuk diatur. Kitab suci di lembaga ini. Ini adalah kumpulan sutra Mahayana dan komentar yang ditulis oleh biksu terkemuka dari kuil ini. Jika murid Buddha mendapatkannya, membaca dan mempelajari, tentu saja cukup bermanfaat. Tapi orang duniawi harus pergi. Tidak menghormati. Ini benar-benar dosa besar. Adik-adik junior. Dia kembali ke rumah sakit untuk beristirahat dengan tenang. Mereka yang bertanggung jawab akan terus menjalankan tugas mereka seperti biasa. Ya. Amitabha. Dosa. Dosa.
Ini. Qiao Feng itu anak itu. Semuanya cepat laporkan ke kepala biara. Aku harus mengejarnya. Qiao Feng. Cepat. Cepat pergi. Aku penasaran siapa senior ini. Terima kasih sebelumnya. Zhou. Cepat di tepi pantai. Cepat. Cepat. Qiao Feng. Jangan mati. Banyak pertanyaan muncul di benakku. Aku baru saja ingin bertanya padamu. Kamu tidak bisa mati begitu saja. Itu seorang wanita. Tidak peduli apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Apakah ini baik atau buruk? Kita tidak bisa membiarkannya bingung. Nona Azhu, Steve Jobs. ayo. Nona Azhu. Kamu tidak sengaja terluka oleh serangan telapak tangan kepala biara Suanci. Lukanya sangat parah, tidak tertahankan. Aku akan segera membawamu ke kota untuk diobati. Aku punya obat. Ini. Nona Azhu, menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Maafkan aku karena telah menyinggungmu.
Kak Shan tiba tepat pada waktunya. Ternyata kakek Tan dan nenek Tan telah tiba. Amitabha. Para sesepuh yang pernah aku temui. Tuan Manor. Tuan Manor. Tuan Manor. Kiao Feng mengunjungi Manor. Kiao Feng benar-benar datang. Berani sekali. Benar. Tuan Sue. Saya terlalu lancang datang ke sini. Saya harap Anda bisa memaafkan dosa-dosa saya. Kak Chiao. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kiao terlalu gegabah. Gadis itu begitu lelah sampai terkena pukulan telapak tangan seseorang. Terkena luka serius. Di dunia saat ini, selain Tuan Sue, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tolong Tuan selamatkan nyawa saya. Tutup nama penulis. Apa hubungannya ini dengan Anda? Dia adalah pelayan salah satu teman saya. Saya kira teman itu bersama Anda. Seperti saudara-saudara. Kalau tidak, mengapa Anda begitu menyukainya? Saya hanya bertemu teman ini beberapa kali. Baik. Biar saya periksa denyut nadi gadis ini dulu. Terima kasih Tuan. Arsip penulis. Kalau bukan karena ramuan penyembuhan dari Master Tan di Gunung Taihang, saya juga perlu memperpanjang hidupnya sesuai kemampuan saya. Meninggal muda di tangan Master Xuanqi. Gaya Fajra Palm surgawi menjatuhkannya. Bagaimana dia bisa memiliki obat penyembuhan kami? Anda lupa. Itu hari di kebun aprikot. Itu dia. Kapan kepala biara akan menggunakan Great Fajra Palm? Saya memukul gadis kecil ini. Ya Tuan Sue. Saudara kepala biara saya belum meninggalkan kuil ini selama beberapa tahun. Tidak ada wanita yang pernah masuk kuil Shaolin. Kayak Great Vajra Palm ini. Pasti bukan buatan kakak senior kepala biara. Tapi menurut saya, di dunia ini, selain Master Xuanqi, tidak ada yang menguasai Great Fajra Palm ini. Kiao Feng. Anda menyusup ke kuil Shaolin. Membunuh kakak senior Xuanku. Dia juga pernah menahan pukulan telapak tangan kakak senior kepala biara. Gaya Great Fajra Palm. Pukulan telapak tangan kepala biara. Jika benar-benar mengenai gadis kecil itu, dia bagaimana bisa selamat? Master Xuanku. Guruku.
Mr. Kiao belum membalas kebaikan besarnya. Bahkan jika nyawa sendiri hilang, tidak mungkin aku menjelekkan nama guruku. Kamu masih mau menyangkal? Sekarang, di mana para biksu Shaolin? Hal ini, jadi bukan kamu yang melakukannya. Bolehkah aku bertanya pada guru, biksu tinggi di kuil Shaolin yang kukunjungi, siapa itu? Shaolin adalah puncak dunia bela diri. Kamu seorang diri masuk dan keluar Shaolin. Membunuh Master Shuangke. Tidak hanya tidak terluka, tetapi juga membawa temannya, seorang biksu tinggi Shaolin ke rumahnya. Sangat tidak masuk akal. Ada yang aneh tentang ini. Perkataanmu sama sekali tidak benar. Kamu berbeda dalam banyak hal. Aku sama seperti kamu. Ada juga banyak bagian yang tidak kumengerti. Satu atau lain cara. Luka gadis kecil ini bukanlah luka yang disebabkan oleh Abot kakak Suanci seniorku. penuh belas kasih. Abot Suanci penuh belas kasih. Situasi ini mungkin melukai seorang gadis kecil lagi. Pasti ada orang di luar. Meniru seorang biksu tinggi dari kuil Shaolin. Penipuan. Luka. Penulis arsip. Siapa yang menyerangmu? Di mana kamu terluka? Orang ini. Perhentian berikutnya. Ini menyangkut reputasi Shaolin. Gadis, tolong pastikan kamu menjelaskan dengan jelas. Aku berbicara tentang gadis ini. Kamu menempatkan informasi yang diketahui ini. Mr. Sue juga bisa menyelamatkan nyawamu. Guru-guru. Aku terluka oleh seorang pemuda. Tampan dan gagah. Sekitar 27 atau 28 tahun. Kemudian, aku dan Brother Kiao ini, toko-toko yang ada sedang berdiskusi. Dr. Sue, obat yang luar biasa. Apalagi tak tertandingi di dunia. Benar-benar sebuah mahakarya yang belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada yang bisa menandinginya setelahnya. Aku pikir, bahkan para dewa saat ini pun tidak bisa menandingi Dr. Sue. Aku bilang saat itu, dunia sekarang punya Dr. Sue. Maka kita bisa berhenti belajar bela diri. Saudara Kiao kemudian berkata, kenapa? Aku bilang selama Dr. Sue ini ada. Seseorang membunuh satu. Dr. Sue menyelamatkan satu. 2 orang dibunuh. Dr. Sue ini menyelamatkan kembarannya. Lalu kenapa kita perlu berlatih kungfu? Ya benar. Pemuda di sebelahku, tiba-tiba dia mengejek dan berkata, kekuatan dunia. Semuanya ringan dan tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan nyata. Dokter ajaib yang disebut Sue itu pasti hanya omong kosong. Dia berkata, lihat telapak tanganku. Bisakah dia disembuhkan? Ucapan itu belum selesai. Dia tergantung di udara. Memberiku tamparan. Aku segera merasa pusing. Tidak ada kekuatan sama sekali. Yang terdengar hanya pria itu berkata, kamu biarkan Dr. Sue kembali dan pelajari buku medismu dengan baik. Berlatihlah dengan baik. Di masa depan, itu juga akan membantu menyembuhkan penyakit Master Suanci. Pada saat itu, kamu tidak akan merasa begitu tidak berdaya. Apa maksudmu dengan itu? Kalimat ini mungkin berarti bahwa di masa depan, dia ingin menemukan Master Suanci. Gunakan telapak tangan ini. Datang dan kalahkan dia. Menggunakan metode mereka. Kembalikan tubuh kepada pemberinya. Murong Fu. Ini memang Murong dari Gusu. Kiao Feng, oh Kiao Feng. Antara kamu dan Murong Fu. Apa sebenarnya hubungannya? Pertama aku perlu tahu apa hubunganku dengan Tuan Muda Murong. Gadis ini. Diambang kematian, Tuan Sue. Etika medismu sangat mulia. Aku juga berharap bisa menyentuh hatimu dengan belas kasihan. Tidak peduli siapa yang membawa gadis ini. Aku akan mengobatinya. Tapi kamu malah membawanya bersamamu. Aku tidak akan menyembuhkan. Menyelamatkan nyawa. Membangun pagoda 7 tingkat. Tuan Sue. Kamu berada di dunia persilatan, melakukan perbuatan baik. Pemuda hari ini bersedia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Kiao kemudian. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikanmu yang besar. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang besar. Hari ini, apakah kamu benar-benar berpikir bisa meninggalkan Jusian Suang hidup-hidup? Jangan berpikir bisa keluar hidup-hidup. Setelah kamu di sini jangan pergi. Benar-benar. Sahabat-sahabat terkasih, mereka semua adalah pria terhormat. Jelas membedakan benar dan salah.
Kami berkumpul di Juxian Zhuang hari ini, membahas bagaimana menyelesaikan masalah gadis-gadis. Bagaimana Kiao bisa tidak tahu? Memberikan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Sakit yang tidak saya. Bagaimana mungkin ada yang memaksanya? Kiao Feng. Kamu bersalah atas kejahatan yang keji. Kami sedang membahas pengepungan. Aku akan mencabik-cabikmu. Mempersembahkan korban kepada orang tua dan kamu menyerahkan dirimu ke pintuku. Itu akan sempurna. Kiao Feng, kamu harus mengakhirinya sendiri. Telepon berakhir. Akhiri telepon. Kalian semua bilang aku orang hitam. Untuk menghilangkan kekhawatiran besar ini. Tapi pada saat ini, saya adalah seorang hitam. Atau orang Song. Saya sendiri tidak mengerti. Jika saya adalah orang dinasti Song. Tuan Sue, kamu telah mempermalukanku begitu banyak hari ini. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskan ini begitu saja? Jika saya seorang hitam, bertekad menjadi musuh dinasti Song, maka aku akan membunuhmu lebih dulu. Setelah hari yang gerah, aku membunuh seorang pahlawan besar dinasti Song. Lalu kamu menyelamatkan seorang pahlawan besar dinasti Song. Bagaimanapun juga, kamu akan tetap membunuhku. Sekali lagi aku memohon padamu Tuan. Selamatkan gadis ini. Nyawa untuk nyawa. Kiao. Tuan Stillness merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Seluruh hidupku telah didedikasikan untuk menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa. Satu-satunya yang menerima permintaan. Tak pernah dipaksa. Sama seperti kamu. Saudara Kiao. Aku tidak mendapatkan perawatan. Aku hanyalah seorang pelayan kecil. Tidak sepadan bagimu melakukan ini. Tidak sepadan kehilangan nyawamu. Aku tidak ingin kau kehilangan nyawa. Apa hubungannya nilai hidup dengan status sosial? Aku berjanji padamu. Mereka bilang akan membantu mencari dokter terbaik. Aku berkata. Pelaksanaan. Mereka bepergian bersama. Tuan Kiao hari ini. Ini memuaskan banyak kenalan lama. Mulai sekarang, bukan teman bukan musuh. Aku tak bisa menahan sedikit kesedihan. Aku ingin bicara dengan kalian berdua. Minta beberapa mangkuk anggur. Baiklah, sajikan anggur. Ini adalah para pahlawan dari semua keluarga. Sebagian besar mereka adalah teman lamaku dari masa lalu Kiao Feng. Dengan bantuanku, saudara-saudara yang suka bersenang-senang. Ada juga Yan Menpas. Bersatu melawan musuh. Patriot yang berjuang bersama melawan pasukan Liao. Kebaikan dan kesetiaanmu kepada Kiao Feng. Kiao Feng tidak akan pernah melupakan ini. Sejak hari ini. Ada kecurigaan. Mari kita minum dan berpisah. Di tempat kejadian. Siapa yang ingin membunuhku? Naiklah dan minum satu mangkuk bersama. Dari sekarang. Perasaan masa lalu terhapus sekaligus. Aku membunuhmu. Tidak tahu berterima kasih. Kamu membunuhku. Tidak dianggap tidak setia. Pahlawan dunia. Semua adalah saksi.
Siapa yang duluan? Aku? Siapa ini? Bagaimana bisa dia? Itu Nyonya MA. Mengapa dia di sini? Mendiang suamiku meninggal di tanganmu. Kamu dan satu sama lain. Apa persahabatan lama lainnya yang ada? Jumlahnya terlalu sedikit untuk diminum sepenuhnya. Perseteruan hidup dan mati. Anggur seperti ini. Beristirahatlah dengan tenang saudara. Jaga dirimu. Jaga diri bos. Jaga diri bos.
Siapa lagi? Aku. Nama keluarga. Aku, my name Sutamankuk Angkor Kedekatong Kewuhan. Pasukan Liao pernah melarikan diri di hadapanmu. Mengapa aku harus minum mangkuk anggur ini? Hari ini kita minum anggur perpisahan ini. Ini untuk menghapus kebaikan dan kebaikan masa lalu yang terutang kepada para pahlawan. Aku dan kamu. Hubungan seperti apa? Tidak perlu repot-repot. Ayo. Guci anggur ini. Itulah anggur yang membuatku memutuskan hubungan dengan kalian semua. Siapa yang duluan? Aku duluan. Jangan panik. Menyebar. Ayah, cepat kembali. Ini bukan tempat untukmu. Cepat cari tempat bersembunyi. Ayah. Xiaowan, kakak senior datang terlambat untuk melindungi Luna. Tolong jangan tersinggung. Orang ini membunuh ayah ibu dan gurunya. Saatnya untuk sanksi. Mari kita Samuel pergi bersama. Bersama melawan. Guru. Aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat kasar. Kuharap guru tidak tersinggung. Kata-kataku kasar. Seperti yang kukatakan sebelumnya. Xiao Feng Sendirian. Mesak Shaolin Kaiyur Shaolin. Bunuh guru suanku. Tidak hanya tidak terluka. Dia juga membawa temannya seorang biksu Shaolin tinggi ke rumahnya. Lalu kenapa? Keahlian bela diri Kiao Feng tinggi. Benar-benar langka di dunia. Baru sekarang aku menyadarinya. Dia masuk dan keluar Shaolin. Dari sini. Awalnya sangat sulit untuk melawan. Dr. Shui, apakah kamu ingin menguji kemampuanmu di sekolah Lin awal? Kakak-kakak.
Jadi begitulah, jika kamu tidak bertindak. Beberapa orang berpikir bahwa sekte Shaolin kita tidak punya siapa-siapa. Amitabha. Xiao Feng, kamu telah melakukan terlalu banyak dosa. Semua ini. Semua salahku. Lalu kenapa? Tuan Muda, Itu kamu. Tuan Muda. Kakak Kiao melakukannya untuk menyelamatkanku. Karena itu aku datang ke petualangan ini. Kamu harus membantunya. Murong Fu. Apa hubunganmu dengan gadis ini? Gadis itu adalah pembantuku. Tapi aku tidak tahu kenapa. Terlebat dengan Xiao Feng. Dan aku Murong telah kembali ke sini sekali lagi. Tujuan kami sama dengan semua pahlawan. Semua tentang mendapatkan penjahat Kiao Feng dari IBM. Adapun yang lain. Sampai jumpa lagi. Tuan Muda. Saudara, perisai ada di sana dan orangnya ada di sana. Perisai mati, orang mati. Hari ini, kami telah menderita penghinaan yang memalukan. Bagaimana mungkin masih ada orang yang hidup di dunia ini? Kiao Feng. Penghinaan ini akan dibalas di kehidupan berikutnya. Ayah. Ayah. Amitabha. Ayah. Tuan Manor. Ayah. Kiao Feng. Aku membunuhmu. Cukup tanya, apakah aku orang Hitan atau orang Song? Aku bertanya padamu, apakah aku orang Hitan atau orang Song? Kamu adalah orang Hitan.
Orang hitam yang berdarah dingin dan kejam. Hati-hati, Nak, bunuh wanita itu. Azhu. Siapa kamu? Kenapa kamu membawaku ke sini? Kenapa kamu menyelamatkanku? Kamu masih ingin pergi dan mati? Kamu yang tidak berguna. Dia menguasai keterampilan bela diri yang tak tertandingi. Namun dia hampir mati untuk seorang wanita. Wanita ini membuatku lelah. Benar-benar tidak bersalah. Aku harus menyelamatkannya. Apa hubunganmu dengannya? Tidak ada hubungannya. Tidak tahu terima kasih dan tidak tahu balas budi. Bukanlah kecantikan yang memukau. Tetapi kau membayar harga yang begitu mahal untuknya. Tidak ada orang bodoh sepertimu di dunia ini. Kontras yang cukup kuat pada saat itu. Karena itu konsekuensinya tidak dipertimbangkan dengan matang. Ternyata menjadi kejutan yang cukup menggemparkan. Di sini. Perbekalan kering untuk 2 minggu. Kau ada di sini. Tenanglah dan pulihlah. Tidak ada yang bisa menemukanmu. Kiao Feng. Penghinaan ini akan kubalas di kehidupan selanjutnya.
Dokter Sue. Kau tidak perlu mengatakan aturanmu. Aku tahu. Jadi, aku berjanji padamu. Aku akan mengajarimu 7 trik tangan sutra yang melilit. Jadi, apa kau siap untuk bergerak? Gadis itu sudah sembuh. Tidak masalah, tidak masalah. Teknik tangkapan sutra ini. Tapi keahlian unik Elderby. 1 lawan 1. Masih ada alasan mengapa orang tidak bisa diselamatkan. Luka itu sekarang hampir sembuh. Tapi yang paling penting saat ini adalah, tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa aku sebenarnya. Itu akan membutuhkan pergi keluar gerbang Yanmen. Lihatlah tulisan di dinding batu. Non Azhu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya berharap Elderby akan mengingat persahabatan kita di masa lalu. Tolong rawat Azhu dengan baik. Benefaktorku tampaknya tidak ingin melihatku. Aku tidak tahu siapa dia. Jika ada kesempatan di masa depan, Kiao, aku akan membalas kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku hari ini. Dokter Sue. Biarkan aku melihat bagaimana pemulihan Non Ruan. Non Ruan. Non Ruan. Bagaimana perasaanmu? Dokter Sue. Dokter Sue. Aku merasa. Dadaku terasa sangat sesak. Kembali. Aku masih merasa lemas di seluruh tubuh. Itu karena kamu terluka terlalu parah. Esensimu belum pulih. Meskipun aku memberimu obat untuk luka-lukamu, ditambah dengan akupuntur, agar kebersihan internalmu dalam kondisi baik. Tapi tubuh manusia tidak seperti mesin. Perbaikannya belum selesai. Masih membutuhkan pemulihan yang sabar. Dimengerti. Aku bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak akan. Kamu. Jika kamu ingin hidup, jujurlah. Dokter Sue. Nona Ruan tiba-tiba jatuh sakit parah. Untungnya aku sudah menstabilkan kondisinya. Apa yang kamu katakan kepada semua orang? Jangan ganggu dia selama beberapa hari ke depan. Biarkan dia beristirahat dan memulihkan diri. Apakah kamu ada pertanyaan? Mari kita bicarakan setelah dia pulih. Ya. Pergi. Gadis ini tidak akan bermain sesuai keinginan. Masuk. Azhu. Halo ini. Tuan muda. Azhu datang hari ini. Mereka datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu. Tidak aneh bagiku. Aku tidak menyelamatkanmu hari itu bukan. Azhu tidak bisa disalahkan. Azhu adalah seorang yatim piatu. Berterima kasih kepada orang tua yang telah merawat dan membesarkan mereka. Bahkan jika Aju hancur berkeping-keping,
Tidak cukup untuk membalas. Bukan aku tidak ingin menyelamatkanmu. Situasi saat itu, aku tidak bisa karena kamu. Membuat orang lain salah paham bahwa aku bersekongkol dengan Qiao Feng. Apalagi karena kamu. Dia berdiri di sisi yang berlawanan dari dunia bela diri. Tidak puas. Tuan muda, kamu tidak perlu meminta maaf kepada Eju. Azhu tahu, Tuan muda memiliki karir yang hebat. Bagaimana mungkin dia membuat pengorbanan besar seperti itu untuk Aju? Azhu tidak berani memikirkan. Aju juga tidak ingin Tuan muda hadir. Kakak Qiao melakukannya untukku, bersedia mengorbankan nyawa. Bentuk ini mengungkapkan rasa terima kasih. Azhu harus melaporkan. Tuan muda, ketika Tuan tua masih hidup, pernah berkata, jika suatu hari, Abi dan aku bertemu dengan orang yang kami cintai, maka mari kita menikahkan putri kami sebagai pengantin. Sekarang Azhu telah menemukan orang yang dicintainya. Tidak peduli sikapnya. Aku hanya bisa tetap di sisinya. Memberikannya momen tawa. Aju merasa puas. Orang yang kamu bicarakan. Puncak Bu Ciu. Dari sekarang, Aju tidak akan bisa lagi berada di sisi Tuan muda. Azhu tahu, kamu memiliki ambisi untuk memulihkan kerajaan. Metode yang mengejutkan. Tetapi untuk memenangkan hati orang, kita masih harus mengandalkan saling memperlakukan dengan ketulusan. Itulah jalan yang benar. Jalan pemulihan. Jalan itu sulit dan panjang. Selain tenaga manusia, lebih penting lagi, kesempatan. Jika Tuan muda merasa sulit, tidak perlu memaksakan diri seperti itu. Tuan memiliki cara berpikirnya sendiri. Jika Tuan muda mau, kamu bisa melepaskan segalanya. Hidupilah kehidupan yang kamu inginkan. Azhu. Selamat tinggal Tuan muda. Tuan muda, Azhu sudah pergi. Kebaikan keluarga Murong yang telah membesarkan saya. Saya akan melaporkan detailnya nanti. Saya datang dari selatan hari ini. Jika tulisan di dinding batu, saya memang seorang hitan. Sekarang setelah Qiao meninggalkan Yanmen pas kali ini, selamanya orang perbatasan utara. Tidak ada lagi masuk. Tidak sebaik angsa liar setahun sekali. Utara dan selatan, bebas. Tulisan yang diukir di dinding batu telah dihancurkan, jika kata-kata Master Ziguang benar. Sekarang di sini. Di sanalah ayah saya melompat dari tebing. Wanita saya yang berjalan ribuan mil untuk mengetahui asal-usulnya. Tetapi pada akhirnya tidak ada hasilnya. Itulah sebabnya. Mengapa? Master Ziguang dan Zhao Qianxun. Semua orang mengatakan ada tulisan di dinding batu, tetapi seseorang mengukirnya. Saya akan menemukan mereka. Tanyakan mereka, apa sebenarnya yang diukir di dinding batu? Saudara Qiao, Azhu. saya akhirnya menunggu Anda. Azhu.
Saudara Kiao. Saya telah menunggu Anda di sini untuk waktu yang Saya lama. khawatir Anda tidak akan bisa datang. Terima kasih Tuhan. Anda tiba dengan selamat. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Saya pikir, Anda pasti akan datang ke daerah di luar Yanmen Pass. Lihat tulisan di batu ini. Jadi, saya datang ke sini untuk menunggu Anda segera setelah saya keluar dari bahaya. Dia menyakiti Anda. Sembuh oleh Dr. Sue. Untungnya, Elder Bai setuju untuk bertukar keterampilan bela diri. Hanya Dr. Sue yang setuju untuk merawat saya. Saudara Kiao, siapa sebenarnya pria berbaju hitam itu? Aku juga tidak tahu. Kamu juga tidak tahu. Bagaimana dia bisa lolos dari sarang naga dan gua harimau? Menyelamatkanmu. Sekarang, siapa yang harus aku balas dendam? Siapa yang harus aku balas budi? Aku pada akhirnya adalah seorang barbar. Mereka adalah orang Han. Dan apa yang aku lakukan sekarang? Benar atau salah? Aku sudah tidak tahu lagi. Saudara Kiao, aku pikir, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Semuanya, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Selama kita memiliki hati nurani yang bersih, pantas di hadapan langit dan bumi, itu seharusnya sudah cukup. Aku hanya takut aku akan merasa bersalah. Itu hampir tidak cukup. Hari itu di kebun aprikot. Aku bersumpah dengan mengeluarkan pedangku. Sebuah cetakan membunuh seorang Han. Tapi, Mereka adalah orang-orang dari Juxian Huang. Mereka menyerangmu tanpa mengetahui fakta. Kamu melawan balik untuk membela diri. Mungkinkah, biarkan orang-orang itu. Apakah kamu sembarangan memotongnya menjadi 17 atau 18 potong? Itu sama sekali tidak masuk akal. Benar? ayo pergi. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa lolos? Garpu itulah yang menyelamatkanmu dari para tetua. Saudara Kiao, apakah kamu masih ingat? Aku pernah menyamar sebagai seorang biksu dari kuil Shaolin. Bahkan rekan-rekan mereka tidak mengenali mereka. Kamu juga tidak mengenaliku. Kenakalanmu luar biasa. Siapa yang akan menjadi kali ini? Dr. Sue. Menyamar sebagai dia. Dia merawat penyakitku setiap hari. Kami berdua yang paling banyak berbicara. Ekspresi dan sikapnya yang paling mirip yang aku lihat. Kami menggunakan akupresur. Tangan dan kaki diikat. Lalu dia memakai baju tidurnya. Aku membuat kerutan di wajahku sama seperti dia. Kurang lebih 70% mirip. Tapi, jenggot Dr. Sue ada yang hitam dan ada yang putih. Ini sulit untuk dipalsukan. Kalau sulit dipalsukan, pakai yang asli saja. Pakai yang asli. Asli. Asli? Aku mengambil pisau kecil dari kotaknya. Dia mencukur semua jenggotnya. Kepalanya menempel di kulitku. Pasti Dr. Sue marah sekali. Tapi apa yang bisa dilakukan? Siapa yang menyuruhnya mengobati penyakitku? Bukan niatku yang sebenarnya. Kurasa ini tidak bisa disebut membalas budi dengan permusuhan. Aduh. Setelah dia mencukur, aku terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Dia jauh lebih tampan dari sebelumnya. Jangan-jangan. Kamu pasti menyamar sebagai aku juga. Kak Kiao, aku memang berpura-pura menjadi kamu. Pergi ke sisi Ai Pintang. Selamatkan adik-adikmu. Kamu menyamar sebagai aku. Pergi selamatkan adikku. Apa maksud di balik ini? Kamu menyelamatkan aku dan Abi. Kami sangat berterima kasih padamu. Aku dengar orang-orang itu masih menunggumu. Aku berpikir, kalau aku menjadi seperti kamu, detoksifikasi mereka. Jadi, mungkin mereka akan merasa sedikit terhibur. Tapi siapa yang tahu? Hari itu di Juxian Huang, mereka sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Malahan mereka membalas budi dengan permusuhan. Jadi kamu masih menyamar sebagai aku. Orang tuaku dibunuh. Menyusup ke kuil Shaolin, membunuh tuanku. Kak Kiao, kamu yang bilang, aku tidak membunuh tuanku. Mereka juga tidak membunuh orang tuamu. Tuanku terluka parah. Hal pertama yang mereka lakukan saat melihatku adalah mengatakan bahwa aku yang meracuni mereka. Di bawah langit ini, satu-satunya orang yang bisa meniruku dengan baik adalah kamu. Siapa lagi? Tidak, aku tidak membunuh tuanku, apalagi membunuhmu. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Ceritakan tentang Kak Kiao. Pikirkan baik-baik, tuanku sangat hebat. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Aduh, bahkan jika aku punya kemampuan itu. Hari itu di Juxian Huang, kenapa aku tidak membantumu membunuh orang jahat itu?
Ya. Kamu tidak membunuh tuanku. Tidak puas. Beberapa hari ini. Gelisah. Aku sangat marah sampai bingung. Jangan tersinggung, Nona. Kak Kiao, kamu tidak perlu meminta maaf kepada Azhu. Kamu menyelamatkan nyawa Azhu. Bagaimanapun, mereka tidak akan menyalahkanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Kemampuan menyamarmu luar biasa. Siapa yang mengirimnya padamu? Tuanku, apakah ada murid lain? Guru seperti apa yang dibutuhkan untuk seni menyamar? Itu memang sifatku. Aku sangat suka meniru orang lain. Semakin kamu berdandan, semakin mirip. Aneh sekali. Dunia ini, sebenarnya ada satu orang lagi, sangat mirip denganku. Bahkan tuanku bisa salah mengiraku sebagai orang lain. Kak Kiao, meskipun lautan manusia begitu luas, tapi setidaknya kita punya beberapa petunjuk. Aku percaya, kamu pasti akan menemukan orang ini. Aku harus pergi menemui Master Ziguang. Tanyakan padanya tentang dinding batu ini. Apa yang terukir? Kepribadian Master Ziguang. Sepertinya dia tidak akan mau bicara. Shao Qianxun. Mereka lebih memilih mati daripada menyerah, tapi dia gemuk. Aku punya cara. Berjalan lebih cepat. Jangan berlambat-lambat. Orang-orang asli, kita menangkap orang-orang hitam ini. Kalau Panglima tahu. Cekat. Orang hitam membunuh istri anak dan orang tua saya dengan kejam. Apakah aku masih orang merdeka? Orang hitam ini sering menangkap rakyat kita. Tidaklah salah jika kita membalas dengan cara yang sama. Mereka bisa membakar, membunuh, dan merampok. Kenapa kita tidak bisa? Panglima tahu. Sepertinya mereka tidak akan menyalahkan saya. Prajurit dinasti Song ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kamu menganiaya orang-orang tak bersalah ini? Siapa? Cepat. Tunggu aku. Bangun-bangun. Lihat penyelamat kita juga orang hitam. Penyelamat saya juga salah satu dari orang hitam kita. Ya. Pulang. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Kak Kiao, Kak Kiao. Ada orang baik di antara orang Han. Ada orang baik di antara orang hitam. Kamu menyelamatkan nyawa Aju. Apakah kamu orang Han atau hitam? Bagiku, tidak ada bedanya. Aku akan menyelamatkan nyawamu karena ketidaksengajaan. Mencari kemenangan sementara. Kami mencentang tanda. Kamu bisa pergi sekarang.
Azhu adalah seorang yatim piatu. Terdampar? Master Murong yang menyelamatkanku. Mereka membawaku kembali ke sarang burung layang-layang. Karena kemudian aku menjadi pelayan di keluarga Murong. Meskipun aku adalah pelayan yang Master Murong, tapi aku tidak menjual diriku padanya. Yang Master Murong, mereka tidak memperlakukan kami seperti pelayan. Mereka juga membeli beberapa pelayan untuk melayaniku dan Abi. Master Murong dan istrinya. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Jika suatu hari kami harus meninggalkan Yanziu, Keluarga Murong mereka. mereka akan dengan senang hati melepas kami. Kak Kiao, aku sudah berpamitan dengan Yang Master Murong. Setelah, aku hanya memperhatikanmu, menjadi pelayanmu. Aku adalah pria hitan. Tidak layak untuk dilayanimu. Kamu terbiasa hidup di keluarga kaya di Jiangnan. Ikuti aku melalui kesulitan. Apa untungnya bagimu? Kak Kiao, kamu tidak merendahkanku karena aku adalah pelayan rendahan. Kamu mungkin tidak akan membiarkan aku ikut denganmu. Aku akan melompat dari sini. Azhu menepati janjinya. Jenderal Han yang menjaga Yan Menpas, disiplin militer yang ketat. Secara logis, perwira bawahan. Orang hitan seharusnya tidak diperlakukan seperti ini. Ini ditetapkan sebagai perwira umum, mencari balas dendam sendiri. Hari ini terjadi. Mereka menyelamatkan orang hitan ini. Kepala serigala di tubuh mereka. Aku mengkonfirmasi bahwa aku adalah orang hitan. Dari sekarang. Tidak malu menjadi orang hitan. Mereka tidak lagi bangga dengan dinasti Song.